Halo teman Gobus, welcome back to Cerita Anak Komunikasi. Melalui komunikasi, mari tahu banyak hal. Kali ini cerita anak komunikasi datang dari Pulau Timur, yaitu tepatnya dari Kabupaten Malaka. Ceritanya tentang buaya atau lavaik dan kepercayaan adat masyarakat Kabupaten Malaka. Ada teman Gobus yang tahu cerita ini? Kalau belum, mari dengarkan Dion bercerita. Pada zaman dahulu di Kabupaten Malaka, hiduplah seekor buaya putih yang sangat besar dan bijaksana. Menurut pandangan masyarakat setempat, buaya ini tinggal di Sungai Benenain, sungai terbesar di wilayah itu. Masyarakat sekitar memanggilnya sebagai Lavaik Benai, yang mungkin dapat diartikan sebagai penjaga Benenain. Konon, buaya ini bukanlah hewan biasa, melainkan jelmaan leluhur dari sebuah suku tua yang menjaga keseimbangan alam di sekitar sungai. Lavaik Benai tidak pernah mengganggu manusia. Sebaliknya, ia selalu muncul di saat-saat penting, seperti ketika musim kemarau panjang datang dan air sungai mulai mengering. Ia akan muncul ke permukaan dan berenang perlahan ke arah hulu, seolah-olah memberitahu warga bahwa hujan akan segera turun. Ajaibnya, tak lama setelah kemunculannya, hujan benar-benar turun dan tanah pun kembali subur. Suatu hari datanglah sekelompok orang asing yang ingin mengambil pasir dari sungai Benenain untuk dijual ke luar daerah. Warga menolak karena mereka percaya sungai itu keramat dan harus dijaga. Namun para penambang itu tetap memaksa. Ketika mereka mulai menggali pasir, langit tiba-tiba mendung, petir menyambar, dan air sungai meluap dengan cepat. Dari pusaran air itu, muncul Lavaik Benai dengan mata menyala. Ia mengibaskan ekornya, menciptakan gelombang besar yang menakutkan. Para penambang melarikan diri dan ketakutan, serta tidak pernah kembali. Setelah kejadian itu, warga semakin percaya bahwa Lavaik Benai benar-benar merupakan penjaga alam yang tidak boleh dilupakan. Hingga kini, masyarakat Malaka masih menjaga Sungai Benenain dengan penuh hormat. Wow. Setiap tahun masyarakat Malaka sangat sering mengadakan upacara kecil untuk menghormati roh leluhur dan juga buaya penjaga sungai Benenain. Mereka percaya selama Lavaik Benai masih menjaga sungai Benenain, tanah Malaka akan tetap subur dan terlindung. Masyarakat adat di sana masih banyak yang menganggap Lavaik atau buaya merupakan jelmaan dari roh leluhur mereka yang turut andil dalam menjaga mereka melalui sumber kehidupan mereka, yaitu menjaga sungai Benenain. Dalam beberapa kasus, terkadang cerita ini menjadi polemik dan kontroversial, yang sangat aneh jika ditelisik lewat mata orang awam. Ada cerita bahwasanya dalam kehidupan lain, Lavaik sering digambarkan sebagai manusia bercerikan orang-orang Asia Timur dan bergigi emas. Oke, siluman. Di dunia Lavaik, mereka diceritakan sering berpergian ke kehidupan manusia dan sering menjelma menjadi wanita yang sangat cantik atau pria yang sangat tampan. Terdapat satu kasus di mana seorang pria yang bekerja sebagai penjual ikan di sebuah pasar di Malaka mengaku telah menikah dengan Lavaik. Beberapa saksi menceritakan pengalaman menjadi teman sekamar saat di rumah sakit bersama si pria. Saat siang hari, si pria sudah mengingatkan untuk tetap tidur di tengah malam jika mendengar kegaduhan yang ada dalam tirai bed pria itu. Keesokan paginya, ia memberanikan diri untuk menanyakan apa yang terjadi malam tadi, tepat tengah malam, dalam bilik si pria. Si pria malah menjawab dengan santainya. Katanya, itu istri saya yang datang membawa makanan hasil masakannya. Mendengar itu, dia pun merasa merinding hanya karena berpikir jika pria itu tidak memiliki istri atau pasangan di dunia nyata. Banyak kasus serupa atau mirip mengenai siluman, buaya, atau Lavaik yang banyak muncul pada cerita-cerita masyarakat Malaka. Namun semua itu dianggap sebagai pembelajaran
agar tetap setia menjaga alam serta lingkungan sekitar, termaksud membangun relasi yang baik bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Kisah ini juga mengajarkan untuk selalu bersyukur mengenai apa yang sudah Sang Pencipta berikan pada kita, di mana jika kita tidak bersyukur, akan ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh siapa saja yang tidak bersyukur. Perlu diingat bahwa cerita ini ada dan muncul agar dapat memberikan pelajaran berharga untuk kita semua supaya tetap menjadi orang yang dapat menghargai alam dan sekitarnya. Nah, teman Kobus, demikian cerita tentang buaya di Kabupaten Malaka. Semoga cerita ini bisa menambah pengetahuan teman-teman Kobus. Tentunya, kami akan kembali lagi dengan cerita-cerita seru yang akan datang. So, sampai jumpa di episode lain, Cerita Anak Komunikasi. Melalui komunikasi, mari kita tahu banyak hal. Dadah!